the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Oke, good morning, Mas Rali. Good morning, Mas Brian. Oke, pada pagi ini mau buat konten apa ini, Pak Ali? Pagi ini saya akan membuat konten judulnya Snapshot About Master Ali. Oke. Bisa aja kata lain snapshot about me. Jadi kilas balik tentang saya. Oke, di konten Pak Ali itu saya lihat tentang ada ngamen, Pak Ali. Itu menarik itu, Pak Ali. Itu ngamen sungguhan atau gimana itu, Mas Rali? Ngamen ya. Iya itu, Pak Ali. Iya, saya memang punya pengalaman ngamen dan sampai sekarang pun kadang-kadang kalau saya diminta ngamen sama teman-teman saya ikut gitu. Karena memang saya ada pengalaman yang memang nyentuh sekali ketika saya ngamen di Surabaya. Surabaya itu tuh crowded banget. Jalan-jalannya itu padat banget dan saya ngamen di sana sama teman-teman dan waktu itu eh, saya ngamen ya lumayan sih karena untuk survive ya, untuk bertahan hidup, karena kita mau hidup di mana atau di kota besar kalau kita nggak punya saudara sekalipun kalau kita itu nggak bisa dependable kan, nggak bisa ketergantungan sama saudara, apalagi kita mencari dan hidup serba pas-pasan. Kembali ke kampung udah nggak mungkin karena di kampung juga sulit kerja, mau kerja apa seperti itu. Oke, Mas Rali. Itu berapa kali Pak Ali paling ngamen itu, Pak Ali? Kenapa enggak ngamen lagi sekarang ini, Pak Ali? Oke, pertanyaan yang bagus. Saya di Surabaya itu saya bukan berhenti di ngamen, tapi saya kembali lagi ke Jember. Kenapa kembali lagi ke Jember? Karena waktu ngamen itu saya terketuk lagunya teman saya sendiri, ya kan? Waktu itu terketuk lagunya sama nyentuh banget di mana itu. Ya, jadi lagunya nyentuh sekali. Mau tahu lagunya seperti apa? Ya, Pak Ali. Waktu adzan maghrib kita masih di jalan, waktu sholat isya kita masih di jalan. Tuhan, pantaskah surga untukku? Itu nyentuh banget. Kenapa aku masih di jalanan seperti itu? Akhirnya aku berpikir aku harus comeback to Jember ya, balik ke Jember. Pada saat itu aku sudah punya keluarga juga. Tapi aku harus survive nyari uang untuk keluarga juga. Aku juga masih kuliah waktu itu, kuliah S2 ya. Kuliah S2 aku butuh uang yang memang kadang-kadang uang itu emergency, darurat yang harus aku dapatkan. Seperti itu. Terus aku balik ke Jember. Di Jember aku bergabung lagi sama teman-temanku yang ngamen di alun-alun ya. Aku enjoy di sini, aku ngajar lagi di sini kayak gitu-gitu ya. Tapi di Surabaya sendiri aku juga nggak lama, paling cuma 3 bulan ya, 3 bulan. Tapi aku juga suka kehidupan seperti itu karena memang aku harus melakukannya dan aku harus menjalaninya itu. Oke, Mas Rali. Kemudian pengalaman di luar negeri itu gimana itu, Pak Ali? Ngapain saja di luar negeri, apa kerja, apa Pak Ali liburan dan lain sebagainya itu di video-videonya itu, Pak Ali? Iya, di banyak video yang Mas Brian mungkin nggak melihat keseluruhannya karena timbul pertanyaan ini kan berarti kan nggak timbul lihat keseluruhan video itu. Kalau lihat keseluruhan video itu satu judul aja, misalnya Master Ali teaching in Melbourne misalnya kan,
itu mesti tahu keseluruhannya. Jadi saya akan ini aja, akan ringkas aja di luar negeri, terutama di Australia. Aku memang ngajar ya, ngajarnya juga apa namanya, aku part time. Terus ada teman yang mensponsori aku untuk ngajar di kampus kayak gitu. Sebut saja kampusnya University of Melbourne. Terus aku dibawa ke Sydney 3 bulan, dibawa ke Canberra cuman 2 bulan kayak gitu. Aku jalani semuanya dengan nyantai karena aku memang bisa. Waktu itu aku juga sudah lulus S1 ya. Aku lulus S1 itu tahun 2000, jadi kuliah D3 itu mulai 95 kalau nggak 96, cuma 3 tahun. Terus lulus langsung transfer ke S1. Terus aku lulus, setelah lulus aku ikut tes yang apa namanya, vacancy for Indonesian teacher in Australia. Jadi saya ikuti itu dan saya jalani dengan santai. Terus yang ke luar negeri yang lain kayak di Singapura itu aku memang dapat sponsor dari teman-temanku. Bule kan aku banyak teman ya, sering aku di Singapura. Terus aku juga sering transit di Kuala Lumpur seperti itu. Kalau mau ke Thailand itu di Kuala Lumpur dulu. Terus kemarin waktu di Ghana, Afrika, itu juga aku apa namanya transit di Malaysia. Di Malaysia aku jalan-jalan dulu mungkin seminggu atau 10 hari. Terus di Ghana kayak gitu. Terus selanjutnya di mana, di Singapura aku juga gitu, kayak gitu-gitu terus ya. Aku pernah di mana itu, eh di Thailand itu ketemu ketemu yang surprise sekali. Ternyata aku ketemu muridku yang dulu SMA, ketemu di sana, say hello di sana. Aku bilang sama dia, ternyata dunia ini sempit ya gitu, dunia ini sempit ya gitu. Terus uh, aku ngobrol-ngobrol sekilas, bisa ketemu. Yuk, bener kata orang, dunia ini tidak apa, sebesar daun kelor. Tidak sebesar daun kelor atau gimana sih? Selebar paling. Oh ya, dunia ini ternyata selebar daun kelor ya. Daun kelor itu kalau orang Madura merongki ya. Kalau orang Indonesia juga apa? Moringaking ya bahasa kerennya. Moringaking yang bisa untuk obat, bisa untuk apa namanya? Bisa untuk herbal dan macam-macamnya, dan bisa untuk sup ya, yang keren banget dimakan, dikonsumsi dengan sambel apa itu, sambal terasi ya, sama teri gitu, enak banget ya. Bisa nggak di shoot sebentar ini kelor ya kan. Memang saya nanam di banyak sudut di studio outdoor saya ya. Ya, ini keren banget. Nah, ini aku selalu konsumsi ini kalau pada saat aku apa namanya ada masalah di perutku. Ya, tahu kan daun kelor kan? Tahu Mister Ali. Iya. Oke. Yang tadi itu saya sudah sampai yang tadi ya. Oke. Apa sih Kak yang ada di unek-uneknya Mas Brian? Yang saya tanyakan itu ke luar negeri itu prosedurnya gimana, kemudian syarat-syaratnya apa itu Pak Ali, yang dilengkapi dan lain sebagainya. Kemudian untuk pembiayaannya itu Pak Ali gimana Pak Ali, seperti itu. Oke, good. Itu good question ya, pertanyaan yang bagus banget. Memang kalau ke luar negeri itu yang kita butuhkan yang pertama itu paspor ya. Paspor itu istilahnya kayak KTP internasional ya. Terus selanjutnya visa. Visa itu yang agak ribet, kayak ke Australia itu ribet visanya, tapi kalau ke Asia itu enggak. Kalau ke Australia itu visanya harus melalui embassy ya, kedutaan. Kalau di Surabaya itu bukan kedutaan tapi cabangnya kedutaan, yaitu apa ya cabangnya kedutaan itu, kok lupa aku. Ya pokoknya yang ada di Surabaya ya. Jadi aku apa namanya masukkan persyaratan di situ lewat email. Terus akhirnya aku dijawab dapat visa 1 bulan gitu, pertama gitu. Tapi kalau sudah
pernah di sana 3 bulan gitu kan, selanjutnya mau 1 tahun itu ya gampang banget ya kan. Bukan embassy tapi konsulat ya, kalau yang cabang itu kayak di Surabaya itu namanya konsulat ya, konsulat. Jadi aku harus melakukan untuk apa namanya, cari visa lewat konsulat di Surabaya. Tapi kalau ke Malaysia, ke ini cukup paspor aja, gak masalah, so easy karena sama-sama Asia. Terus sama dengan Australia, kayak sama dengan ke Eropa. Terus ada lagi Mas, fiskal. Mau tahu nggak fiskal itu Apa apa? itu Bali fiskal itu Bali? Fiskal itu pajak ya. Pertama saya berangkat ke Melbourne dari Bali itu aku kena fiskal, padahal padahal tiketnya itu cuma 2.600.000, fiskalnya itu 2,5 juta ya. Jadi 2 kali lipatnya ya Bali ya. Bukan 2 kali lipat, selisih cuman 100. Cuman kan itu pajak, cuman orang ternyata orang kaya itu juga harus bayar pajak kalau keluar negeri kayak gitu. Itu namanya fiskal. Nah itu semua saya jalani, dari pengalaman-pengalaman saya itu aku tahu orang keluar negeri itu seperti ini kayak gitu-gitu. Ya, that's all about saya ke luar negeri dan saya ngamen. Terus apa lagi pertanyaannya, ada nggak? Untuk di luar negeri itu untuk kesehariannya Pak Ali pembiayaannya itu dibiayai teman atau biaya pribadi itu Pak Ali? Ya, kalau saya yang di mana di Australia itu kan saya kerja di sana kan. Saya kerja part time job yang memang aku dikontrak, sehari itu 5 sampai 7 jam. Aku ngajar kan, ngajar. Kalau lebih dari 7 jam, misalnya aku 8 jam dapat tambahan overtime namanya, itu $18. $18 ya, $18 per hour, per jam ya. Jadi benar-benar orang luar negeri itu memanfaatkan quality time ya, jadi waktu itu harus benar-benar berkualitas. Terus kalau memang ke Thailand, apa aku nebeng sama temen kan, holiday kan, ke Thailand, ke Singapura, ke Malaysia, ke mana itu namanya, Brunei Darussalam, aku memang berlibur jadi gak lama, jadi semuanya itu dibiayai teman. Tapi bukan teman satu, aku selalu ganti-ganti teman kan, karena memang aku ngantar atau jadi tour guide itu juga ganti-ganti apa teman saya, dan saya bergabung sama mereka dapat tiket yang ada bonus gitu, beli 2 paket, 2 beli dapat bonus 1, aku ikut karena aku punya paspor kayak gitu. Jadi gak sembarangan kita luar negeri langsung berangkat seperti kita di sini dari kota Jember ke Surabaya, dari Jember ke Bali. Kita itu sekarang masalahnya untuk transportasi paling di di Covid aja ya. Covid harus agak sedikit ribet, tapi semua bisa diatasi kalau kita masih di negeri sendiri. Tapi kalau keluar negeri memang agak ribet, meskipun nggak ada Covid kita harus punya visa, harus bayar fiskal seperti itu. Udah, Oke ada Bali. pertanyaan lagi? Untuk penghasilan di luar negeri itu sama ndak Bali sama di dalam negeri sini Bali? Ya jelas beda dong Mas, mata uangnya aja beda ya kan. 1 bulan bisa dapat berapa di sana ya Bali? 1 bulan saya tahun 2003 terus 2006 itu masih sama, itu kan dapatnya sekitar 25 juta, kena pajak 30%. Jadi bersihnya tinggal 16 juta rupiahnya. Dolarnya berapa aku lupa. Seperti itu. Karena memang di sana untuk kerja itu dihargai per hour, per jam itu $18 kayak gitu. Atau sekitar berapa kalau dirupiahkan itu Bali? Ya tinggal ngitung, paling sekitar kalau misalnya 15.000 berapa kayak gitu kan, $18 paling sekitar 200 lebih kan. Nah, kayak gitu 210 atau berapa kayak gitu, sekitar itu per hour ya, per jam ya. Padahal di sini kita keriting dari segitu ya kan, kepala sekolah aja nggak dapat per jam segitu ya kan. Ya itu Bali. Makanya Gajinya kan sehari ya Bali, bukan per jam ya Bali ya. makanya itu apa namanya, luar negeri emang beda dengan negara kita. Tapi negara kita itu tetap aku cinta sama negaraku ya, Indonesia, karena subur makmur, orangnya ramah dan loh Cinawi ya kan. Nanam apa aja bisa tumbuh dan bisa dimakan dengan sehat seperti itu. Oke Mr. Ali, siap.
Ada lagi? Tidak ada Pak Ali, sudah terjawab semua itu Pak Ali. Mudah-mudahan Mas Brian bisa keluar negeri Amin, amin Pak Ali. seperti namanya Brian, ya kan? Brian itu nama bule kan. Bisa keluar negeri, mungkin dapat jodoh orang luar negeri, mau? Ya kalau jodohnya ya mau Pak Ali. Ya mau aja Ya, ya, kalau karena memang jodoh. jodoh nggak tahu Tuhan yang menentukan. Ya itu Pak Ali. Hidup mati Tuhan yang menentukan. So itu tadi snapshot about me ketika aku jadi pengamen dan jadi keluar negeri, seperti apa, ngapain. Nah seperti itu. Mau tahu nggak makan di sana berapa per ini Nggak tahu Pak Ali. harganya ya? Iya harganya berapa? Aku tuh nyari makanan waktu di Australia, di Melbourne juga di Sydney, itu nyari makanan yang murah. Ternyata memang $8 itu sudah standarnya ya untuk breakfast. $8 itu saya juga bisa nyari makanan yang Asia atau yang Muslim atau yang lawful atau halal, itu juga banyak ada di kampus-kampus, karena di kampus kan juga ada kantin yang komunitas mahasiswa Muslim yang jualan makanan kayak nasi rawon, kayak soto ayam, terus kari ayam, ternyata ada. Itu kalau soto ayam kalau di kampus itu ya $8 ya. Tapi kalau kari ayam udah agak mahal sedikit, yaitu $12. Berarti sekali makan kalau di sana hampir 100 ribunya Indonesia ya Pak, lebih bisa ya Pak Ali ya. Iya, sekitar 125 gitu. Breakfast ya, belum dinner. Kalau dinner udah beda, Mas. Karena aku dinner biasanya kan makan junk food gitu kan, kayak donat, kayak burger seperti itu. Karena jarang yang warung atau stall atau restoran yang maksudnya yang konotasinya yang menu-menu Asia itu buka malam ya kan, kayak gitu. Jadi aku paling pasta kayak gitu-gitu, terus spaghetti kayak gitu-gitu. Tapi itu juga halal, cuman kan harganya mesti $12 ke atas. Itu belum soft drinknya. Tahu soft drink? Minuman bersoda ya Pak Ali. Iya, ya kayak Coca-Cola, Fanta, Sprite kayak gitu-gitu. Ya udah itu aja kayaknya. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada sudah Paknya? Nggak ada ya? Ya, kayaknya sudah semua syarat-syaratnya sudah, pembiayaan di sana, gaji, makan sehari-hari dan lain sebagainya sudah itu Pak Ali. Oke, that's all. Luar negeri. Siapa suruh datang luar negeri? Siapa suruh datang luar negeri? Sendiri suka sendiri rasa, aduh sedihnya. Siapa suruh datang luar negeri? Siapa suruh datang luar negeri? Aduh senangnya. Hujan batu di negeri sendiri ternyata lebih enak dibanding hujan emas di negeri orang. Mas Bro, gimana kalau keluar negeri ada hujan emas? Wah, saya ambil pasti ya. Iya itu, saya juga meskipun sedih susah di sana ada hujan emas tak ambilin, tak bawa pulang. Siapa suruh datang ke luar negeri? Siapa suruh datang luar negeri? Aduh senangnya. Siapa suruh datang ke luar negeri? Siapa suruh datang luar negeri? Aduh sedihnya. Mau ke luar negeri dengan bersedih-sedih? Boleh. Mau ke luar negeri dengan bersenang-senang? Boleh. Cuman kalau ke luar negeri harus punya modal, setidaknya ilmu. Kalau nggak punya uang, punya ilmu, ya kan? Kalau nggak punya ilmu, nggak punya uang, jangan deh, daripada di sana nanti kena hujan batu, ya kan? Lebih baik hujan batu di negeri sendiri aja, bro, ya kan? Jadi nggak usah ke mana-mana, karena semua memang ada ilmunya.